Di sebuah desa yang terkenal subur makmur, penduduknya aman, tentram, damai, sentosa. Mereka menghargai semua lingkungan alam semesta. Mereka menghargai pohon, mereka menghargai batu, mereka menghargai gunung, mereka menghargai tumbuh-tumbuhan, baik itu liar maupun tumbuhan yang dijaga oleh mereka. Menghargai orang apalagi, menghargai benda-benda yang ada. Karena mereka menghargai semua hal tentang kehidupan, desa itu kemudian disebut desa animisme, dinamisme. Pada suatu hari, desa itu terserang sebuah penyakit yang mengerikan. Desa yang subur makmur, kaya raya, aman, sentosa. Kali ini sedang dilanda sebuah wabah penyakit. Penyakit yang paling mengerikan adalah ancaman kekeringan. Hampir semua sumber-sumber air di desa itu semakin hari semakin menipis, bahkan hampir habis. Beberapa orang yang sakit karena minum air yang kotor karena sumber airnya sedikit. Desa itu memang dikenal sebagai desa animisme, dinamisme. Hanya karena dia menghargai lingkungan. Dia menghargai pohon, berterima kasih kepada pohon, dia menghargai batu, berterima kasih kepada batu. Dia menghargai gunung, berterima kasih kepada gunung. Dia menghargai rumah, berterima kasih kepada rumah. Dia menghargai makanan yang akan dimakan, dia berterima kasih kepada makanan. Kepada semua hal di dalam hidup, di desa mereka berterima kasih. Orang luar yang melihatnya mengatakan bahwa mereka menyembah benda-benda itu. Desa itu kini terancam kekeringan dengan wabah penyakitnya. Beberapa orang-orang tua mencari solusi. Mereka keluar dari desa itu untuk mencari obat. Apa yang bisa menyelamatkan desa itu? Ada yang menyarankan bahwa mereka harus sadar dan kembali minta tolong kepada Tuhan. Bagi mereka, karena mereka tidak punya konsep itu, mereka berterima kasih kepada alam, mereka menghargai alam, dan mereka bingung. Apa itu Tuhan? Pada suatu hari, ada orang yang datang ke desa itu dan menemui ketua adat desa. Dia menawarkan solusi. Ada satu sumber mata air yang masih diambil oleh warga, dan itu satu-satunya sumber air bersih. Kemudian orang ini bilang kepada ketua adat, "Ini adalah petunjuk dari Tuhanku. Bila kamu ingin desamu menjadi sembuh kembali, aku mempunyai ramuan, dan ini adalah firman Tuhanku. Syaratnya adalah tuangkan ramuan ini ke sumber air satu-satunya di desa ini, dan mereka akan terselamatkan." Ketua adat ini tidak ada pilihan lain. Dia membawa pulang ramuan itu dan berencana menaruh
di sumber mata air satu-satunya yang masih ada di desa itu. Salah seorang warga melihat bahwa akan ada perubahan besar di desa itu. Maka dia mengambil air, menampung air dari mata air itu di rumahnya. Dia stok air di rumahnya. Warga desa yang tadinya tidak membicarakan Tuhan, bahkan karena konsep tentang Tuhan gak ada, dia tidak menyembah Tuhan, dia menghargai alam. Karena tidak ada pilihan lain, maka ketua adat itu menuangkan ramuan itu ke sumber mata air. Orang pertama yang kemudian mengambil air dari sumber mata air yang sudah diberikan ramuan itu menjadi terlihat lebih sehat. Kemudian dia berteriak-teriak, "Mari menyembah Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita." Masyarakat yang lain bingung bahwa kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh satupun orang di desa itu. Mengapa dia setelah minum air itu mengucapkan itu? Mari menyembah Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan dia mengajak keluarganya untuk minum air dari sumber yang sama. Suatu keluarga kemudian mengatakan hal yang sama. Mari menyembah Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Satu keluarga ini dianggap gila oleh satu desa. Karena mereka mengatakan hal yang tidak pernah dikatakan sebelumnya. Keluarga gila, keluarga gila. Tapi kemudian karena tidak ada lagi sumber mata air, maka mau tidak mau, warga yang lain meminum dari sumber mata air itu. Dan setelah minum, mengatakan hal yang sama. Mari kita menyembah Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Satu keluarga yang minum itu mengatakan hal yang sama. Mari menyembah Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, empat keluarga, dan puluhan keluarga akhirnya mau tidak mau minum dari sumber mata air yang sama. Dan mereka mengatakan hal yang sama. Mari menyembah Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Semakin banyak orang yang meminum air dari sumber mata air itu. Karena mereka tidak mau kekeringan dan tidak mau sakit. Akhirnya dari semua penduduk desa, hanya ada satu keluarga yang mempunyai tandon atau stok air sehingga dia tidak meminum air dari sumber mata air yang sudah diberikan ramuan. Hanya satu keluarga itu. Kemudian keluarga-keluarga lain yang mengatakan, mari menyembah Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengatakan bahwa keluarga itu adalah keluarga gila. Keluarga yang tidak pernah menyebut Tuhan, keluarga yang tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Keluarga itu adalah keluarga gila. Keluarga ini merenung. Awalnya, satu keluarga yang mengatakan, mari berterima kasih kepada Tuhan, itu adalah keluarga gila. Tapi semakin banyak orang yang meminum air dari sumber mata air itu dan mengatakan hal yang sama, dan kini tinggal keluarga itu satu-satunya, maka keluarga itu sekarang, saat itu, dianggap gila. Karena tidak sama dengan mereka. Keluarga yang tidak punya pandangan yang sama dengan orang-orang yang sudah meminum air dari sumber mata air itu. Keluarga gila, keluar dari desa ini. Kamu penyebab wabah penyakit ini, kamu penyebab kekeringan. Keluar dari desa ini.
Keluarga itu makin lama, makin hari, sumber air di rumahnya yang dia stok makin menipis. Dan di saat tegukan terakhir mereka bisa minum, keluarga itu bilang kepada keluarga yang meminum air terakhir dari air yang dia stok di rumahnya, ini mungkin adalah kesempatan kita terakhir menikmati kebebasan ini. Setelah ini karena aku tidak punya air, aku harus mengambil air dari sumber mata air di mana masyarakat juga mengambilnya. Akhirnya hari itu air di rumah keluarga itu habis. Dan kepala keluarga harus mengambil air dari sumber mata air yang diminum oleh banyak warga. Keluarga itu akhirnya mengambil air di sumber mata air yang sama, yang diambil oleh warga-warga yang lain. Dan hari itu, keluarga itu meminumnya. Apa yang terjadi? Saat itu juga, keluarga itu mengatakan, mari menyembah Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan itu adalah keluarga terakhir yang minum air dari sumber mata air itu. Keluarga terakhir yang kemudian mengatakan, mari menyembah Tuhan karena Tuhan menyelamatkan kita. Masyarakat desa senang, ketua adat desa senang. Mereka merayakan bahwa saat itu desa itu tersadarkan. Mereka merayakan desa itu sudah kembali sadar. Berkat minum sumber mata air yang sudah diberi ramuan, semua penduduk desa mengakui dan menyembah Tuhan kembali. Mulai saat itu, desa itu adalah desa yang tersadarkan. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Agung WB di Jonggring, Saloko.